Halo teman-teman, apa kabar? Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat desain publikasi atau flyer yang bisa kita gunakan untuk promosi atau kampanye di media sosial kita hanya dengan menggunakan smartphone atau handphone teman-teman. So, disimak ya. Salah satu faktor pendukung dalam strategi di digital marketing, terutama di media sosial, teman-teman, itu ketika teman-teman mampu menghadirkan konten yang memang bagus dari sisi visual. Karena memang kalau ngomongin soal konten marketing saat ini, kecenderungannya, perkembangannya ya, trennya, itu rata-rata ada di visual, baik itu berupa foto maupun berupa audio dan video. Jadi ya beberapa jenis konten tadi saat ini kecenderungannya jauh lebih efektif. Nah, ngomongin soal foto sendiri, tentu saja dibutuhkan foto-foto yang menarik untuk mendukung strategi kampanye di media sosial kita, terutama kalau teman-teman menggunakan Instagram untuk memasarkan produk. Bagaimana sih cara menghasilkan foto atau gambar yang menarik untuk kepentingan kampanye kita di Instagram? Tentu saja yang perlu teman-teman ketahui ya, yang tahap pertama tentu saja di bidang fotografi. Jadi ya tahap pertama teman-teman harus menghasilkan foto yang memang bagus secara teknik dan secara kualitas ya. Setelah teman-teman punya foto, tahap berikutnya kalau teman-teman itu nantinya larinya adalah kampanye branding atau kampanye untuk produk teman-teman, maka harus dikombinasikan dengan skill desain yang harus teman-teman juga pelajari. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya informasikan channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, maupun inspirasi bisnis yang sangat bermanfaat bagi pengembangan bisnis kita tentu saja. Nah, jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Untuk apa desain ini? Ya, untuk membuat materi-materi kampanye yang memang bisa jadi lebih menarik lagi. Nah, ada tool yang sebetulnya itu bisa kita pakai sederhana sekali, tidak perlu alat yang mewah, misalnya harus punya laptop, harus punya komputer. Sebetulnya kita hanya dengan menggunakan handphone seperti ini, kita bisa memproduksi kampanye atau bentuk-bentuk konten yang bisa kita gunakan untuk kampanye di media sosial kita, termasuk juga di Instagram tentu saja. Apa sih toolnya yang bisa kita pakai? Nah, tool yang bisa kita pakai sebetulnya ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk sekedar membuat kampanye dalam bentuk flyer ataupun dalam bentuk visual ya, visual dalam bentuk grafis. Nah, itu ada banyak sebetulnya kalau ngomongin aplikasi di Android ataupun di Apple kalau teman-teman pakai Apple. Nah, kalau saya sendiri pribadi, saya lebih sering menggunakan aplikasi yang namanya Canva. Kenapa saya milih Canva? Karena memang saya berpikir Canva ini fasilitasnya cukup komplit karena dia sudah menyediakan beberapa template yang bisa langsung kita gunakan. Misalnya kalau teman-teman mau buat si bentuk flyer tadi untuk cerita Instagram atau kiriman Instagram atau buat logo atau buat kartu nama atau buat selebaran dan sebagainya, dia sudah menyediakan template yang memang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan dari media sosial yang akan kita gunakan. Termasuk juga misalnya teman-teman mau pakai update status di WA. Nah, dia sudah menyediakan template yang pas untuk bahan-bahan publikasi di media-media tersebut. Nah, selain itu kalau di Canva ini hasilnya itu juga bisa kita print dalam bentuk kualitas yang cukup gede. Dengan catatan ketika pertama kali mendesain bentuk kampanye atau poster misalnya, itu ya teman-teman bisa pilih ukuran yang memang gede agar memang ketika di print itu tidak pecah. Nah, dia menyediakan juga fasilitas yang untuk convertnya itu bisa dalam beberapa bentuk, misalnya JPG, PNG, ataupun dalam bentuk PDF yang bisa di print. Nah, itulah kenapa saya menyukai Canva ini untuk dijadikan alat atau tool untuk mendesain bentuk kampanye. Selain itu, secara bawaannya juga aplikasi, dia menyediakan banyak template yang langsung bisa kita pakai secara gratis. Meskipun beberapa ada yang berbayar ya, tapi menggunakan yang gratis saja saya pikir sudah lebih dari cukup. Teman-teman tinggal memilih saja template mana yang mau digunakan, tinggal gambar atau fotonya itu teman-teman ganti dengan foto atau gambar yang teman-teman punyai. Nah, pada video
video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita mendesain sebuah bentuk kampanye atau publikasi. Karena ini mendekati bulan Ramadan ya teman-teman, saya ingin membuat kampanye ya semacam menyambut bulan suci Ramadan lah kayak gitu. Saya akan mencoba mempraktekkan untuk kampanye dalam bentuk di template-nya. Di sini saya nggak akan milih jenis template yang sudah disiapin dari si Canva ini. Jadi yang akan saya pakai adalah bentuk kosongannya. Nah, caranya teman-teman tinggal buka Canva-nya, habis itu klik tanda plus yang di bagian pojok bawah itu. Nah, habis ini sebenarnya kita bisa milih ya, mau bikin poster ini untuk kepentingan yang apa gitu. Bisa Twitter, bisa WhatsApp, bisa sampul Facebook dan sebagainya. Nah, saya pilih yang karena kebutuhannya untuk Instagram, saya pilih yang di kiriman Instagram. Nah, setelah ini karena saya ingin membuat semacam kampanye untuk menyambut Ramadan, maka saya harus menyiapkan tema atau gambar-gambar yang khusus berkaitan dengan bulan Ramadan. Saya sudah menyiapkan beberapa gambar sebetulnya, langsung saja kita praktekin. Karena ini bentuknya kosongan, latar belakang putih, saya harus menambahkan yang namanya gambar. Tinggal teman-teman klik tanda panah di pojok itu, terus pilih gambar. Nah, gambarnya tinggal teman-teman cari gambar yang mana sih yang mau teman-teman pakai. Misalnya saya pakai gambar yang ini. Nah, tinggal ditarik, disesuaikan dengan ukuran dari layar si Canva-nya itu sendiri. Tinggal teman-teman tarik dan sesuaiin penempatannya ya. Nah, misalnya untuk gambarnya sudah seperti ini penempatannya. Habis itu karena penyambutan Ramadan biasa marhaban ya Ramadan, teks pertama saya tinggal tambahkan teks. Nah, untuk menambahkan teks teman-teman tinggal klik tanda tambah atau positif yang di bagian bawah itu. Habis itu pilih teks. Kita bisa milih di sini sebetulnya template teks mana yang mau dipakai. Namun saya mencoba untuk bikin teks sendiri teman-teman. Saya tambahkan teks. Terus saya masukkan teksnya. Karena ini warnanya sama-sama hitam ya, jadi nggak kelihatan. Saya ubah dulu warnanya. Nah, biar kelihatan. Nah, habis itu teksnya saya ganti. Marhaban ya Ramadan. Nah, agar lebih menarik, teman-teman bisa memilih jenis fontnya. Nah, teman-teman di sini ada banyak jenis font. Teman-teman tinggal pilih mana yang menurut teman-teman itu menarik bagi teman-teman. Saya pilih jenis font playlist script. Nah, ini teks pertama saya di flyer ini teman-teman. Kalau kurang gede teman-teman tinggal menambahkan ukuran dari teksnya, diatur-atur aja sesuai dengan kesenangan teman-teman. Selain marhaban ya Ramadan, karena ini poster untuk penyambutan Ramadan, saya ingin menambahkan beberapa kalimat kutipan hadis teman-teman. Sudah saya catat. Caranya bagaimana? Tinggal klik tombol tambah yang di bawah itu, habis itu pilih teks lagi, terus tambah teks Anda. Teman-teman geser aja biar mudah nulisnya. Terus teman-teman juga bisa langsung pilih fontnya yang mau dipakai yang mana. Biar lebih kecil fontnya, biar lebih kenampakannya lebih bagus, maka fontnya saya ganti dulu. Saya pilih Arial, terus ukurannya saya perkecil jadi 20 misalnya. Nah, teksnya apa? Nah, ini saya ketik saja. Nah, teksnya, jika telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, habis itu kita atur nih besar kecilnya dari tulisan ini. Kalau ukuran ini misalnya dirasa kurang gede, teman-teman bisa agak gedekan sedikit. Terus bisa diatur seperti ini teman-teman biar rapi. Habis itu teman-teman geser agar memang penataannya jadi lebih rapi. Kutipan ini saya ambil dari sumber di internet, penulisnya atau kalau nggak salah sih ini hadis ya teman-teman, tapi saya lupa ininya. Tapi ada sumbernya saya cantumin di sini. Tinggal tambah teksnya lagi.
Oke teman-teman, ini sudah jadi kenampakannya. Secara garis besar nanti hasil posternya penyambutan Ramadan itu akan seperti ini. Karena ini adalah kepentingannya untuk kampanye sosial media saya juga, saya bisa menambahkan tanda air atau logo dari perusahaan atau bisnis saya sendiri atau bisnis teman-teman tentu saja. Tinggal tambahkan, kalau memang logonya dalam bentuk gambar ya teman-teman tambahkan gambar, tapi kalau logonya itu dalam bentuk teks yang bisa diketik, teman-teman tinggal pilih teks. Nah, ini saya sudah punya logonya teman-teman, tinggal saya atur saja penempatannya mau di mana. Nah, misal seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal teman-teman klik tanda checklist di bagian kanan kiri itu. Habis itu diunggah dengan mengeklik tanda warna hijau di kanan atas panah ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menyimpan poster kita ini dalam beberapa bentuk file. Misalnya teman-teman mau nyimpan dalam bentuk gambar ya tinggal klik simpan sebagai gambar. Kalau dalam bentuk PNG, teman-teman bisa simpan dengan transparansi, atau teman-teman mau memilih format yang lain. Misalnya ini poster mau di print, tinggal teman-teman klik simpan sebagai. Nah, di sini kita bisa milih PNG, JPG, PDF standar, atau cetak PDF untuk ketika mau dicetak dengan kualitas yang tinggi. Nah, karena saya butuhnya adalah hanya untuk kampanye media sosial, diupload di Facebook maupun di Instagram, maka saya pilih JPG. Habis itu klik unduh. Sudah selesai, gambar kita sudah tersimpan di galeri dari handphone kita. Nah, kita coba cek hasilnya ya. Nah, ini dia hasil poster yang barusan kita atau saya bikin tadi. Gimana teman-teman? Mudah bukan dengan menggunakan Canva untuk mendesain materi-materi kampanye di media sosial kita? Nah, ini sebetulnya alat ini saya pilih memang ya pertimbangannya dia mudah digunakan, banyak template yang bisa kita pakai, terus juga hasilnya pun juga bagus. Jadi kalau teman-teman mau bikin kampanye, mau bikin postingan di Instagram ataupun di Facebook atau di media sosial yang lain, teman-teman tinggal menggunakan Canva-nya. Kalau fotonya gimana Mas? Ya kalau foto, untuk menghasilkan foto yang bagus ya teman-teman harus pelajari dulu teknik fotografi, terutama untuk produk ya. Nah, teman-teman pelajari dulu teknik fotografi untuk produk, habis dapat fotonya baru teman-teman olah di Canva. Canva ini saya pikir cukup powerful lah. Kalau teman-teman kesulitan mengedit di komputer atau laptop, teman-teman bisa cukup dengan menggunakan handphone itu untuk memproduksi bahan kampanye atau bahan promosi dari sosial media teman-teman. Oke teman-teman, semoga video tutorial yang singkat ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ada di bawah sini, agar teman-teman mendapatkan update terbaru video-video dari channel ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Muhammad Syafi'i. Bye-bye.